Baik, nama saya Epimanu. Saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Kami 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara, saya yang paling beda. Secara fisik, saya memang kekurangan fisik atau mungkin yang sering orang bilang cacat. Tangan saya, tangan dua-dua saya dan juga kaki kanan saya tidak sempurna. Ketika saya masuk SMP, disitulah saya merasakan jika kita tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, pasti akan ada hal-hal lain yang mungkin sudah saya lakukan dan pasti saya saat ini tidak berada di tempat ini. Saat SMP, banyak yang mulai menertawakan kehadiranku di tengah-tengah mereka. Jadi kalau sampai di kelas, waktu saya masuk itu pasti teman-teman akan duduk di belakang kelas, lalu mereka akan tertawa dan mereka bilang, "Hei cacat." Hal itu sering mereka lakukan. Nah, jadi mereka kadang-kadang dengan motor mereka lewat, "Hei cacat." Mereka teriak lewat jalan. Saya hanya tunduk saja dan ya menangis. Sempat beberapa hari itu duduk merenung saja. Seperti marah dengan Tuhan gitu. Saya marah. Jadi saat itu memang benar-benar, kenapa Tuhan menciptakan saya begini sehingga jadi bahan olokan orang. Sempat saya ingin untuk mengakhiri kehidupan lah. Saya sempat duduk di kamar, duduk merenung, apa yang harus saya lakukan. Sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Namun di saat itu ada saudara saya dan juga waktu itu bapak kos. Jadi seperti bapak kos saya, dia mengetahui isi hati saya. Jadi waktu saya sudah tidak bisa lagi tidur, udah menangis, semua sudah saya lakukan, air mata sampai di kasur itu penuh dengan air mata di bantal saya karena mau menangis, mau berteriak tapi tidak berteriak, jadi hanya air mata saja yang mengalir. Dan saat itu bapak kos datang ketuk pintu. Sepertinya bapak kos sudah tahu. Jadi dia langsung bilang, "Epi, kamu kenapa? Ada apa? Kamu cerita ke saya." Saya langsung menangis, jadi sambil menceritakan keadaan saya yang cibiran-cibiran di luar. Dan saat itu satu pesan yang waktu itu dia kasih ke saya. Di samping kekurangan manusia, ada kelebihan yang Tuhan titipkan. Mungkin saat ini kamu belum mengetahui apa itu. Tapi kamu harus yakin, suatu waktu kamu akan tahu bahwa ternyata kelebihan kamu ada di sini. Jadi buat apa kamu menangis? Buat apa kamu mendengar apa yang mereka bilang? Lalu dia berdoa, saya sudah tenang. Lalu dia bilang, "Oke, Bapak ke sebelah ya." Padahal saat itu memang saya sampai di titik sudah mau mengakhiri hidup. 1 minggu kemudian saya sudah merasa aman. Jadi tidak ada lagi pikiran-pikiran yang seperti itu. Dan puji Tuhan, sebuah rencana baik Tuhan berikan dalam kehidupan saya, di mana saya berada dalam lingkaran teman-teman, saudara-saudara yang sangat-sangat mensupport saya dan tidak pernah berbicara tentang kekurangan saya. Inilah yang membuat saya merasa bahagia, mengeluh kekurangan saya. Saya merasakan bahwa ada banyak hal yang Tuhan ingin pesankan kepada banyak orang, bahwa kekurangan yang ada dalam kehidupan kita, baik itu dalam bentuk fisik dan lainnya, itu bukan menjadi sebuah hambatan untuk kita terus bersyukur, untuk kita terus merasakan karunia-Nya, untuk kita lebih terus melayani Dia. Itulah cerita saya dalam Moving, Motivasi and Living. Terima kasih.